Saudari-saudara, sekarang kita akan belajar bagaimana menyusun doa. Banyak model doa yang dikembangkan dalam tradisi Katolik, tetapi pada kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman sekalian belajar dari doa liturgi. Doa yang strukturnya biasanya dipakai dalam doa liturgi seperti dalam perayaan Ekaristi atau ibadah. Ada susunan-susunan yang sebenarnya membantu kita untuk berdoa. Mengapa doa ini saya pilih? Pertama, karena doa ini simple. Dia tidak bertele-tele, tetapi merangkum banyak hal. Yang kedua, doa ini sangat biblis. Biblis artinya doa ini tidak harus mengutip kitab suci, ayat-ayat. Seperti kalau teman-teman sedang bertemu dengan orang yang hobi dengan kitab suci, lalu doanya dikasih banyak kutipan. Biblis dalam arti, yakni mengandung isi kitab suci. Nanti akan kita dalami. Lalu yang berikutnya, doa ini memiliki struktur yang jelas. Strukturnya adalah dia ada bagian awal, tengah, permohonan, dan akhirnya penutup. Jadi menurut saya doa ini sangat representatif. Pertama-tama doa ini bisa kita pakai untuk doa terpimpin di mana kita mendapat kesempatan memimpin. Jadi kita memakai metode ini, susunan ini, supaya kita tahu bahwa doa ini sungguh-sungguh dalam strukturnya sangat bagus karena terinspirasi dari doa yang dipakai dalam acara-acara liturgi. Ada 4 susunan yang bisa kita kembangkan dalam doa ini. Yang pertama adalah pujian. Yang kedua, bagian keduanya adalah sikap kerendahan hati kita. Dan yang ketiga, intensi. Dan yang terakhir, yang keempat adalah konklusi atau penutup. Kalau kita perhatikan dengan baik, doa ini sebenarnya terinspirasi dari doa Bapa Kami, di mana di sana kita ada pemuliaan kepada Allah, lalu juga ada kerendahan hati kita mohon pengampunan. Di situ kita juga menyampaikan permohonan-permohonan kita dan akhirnya kita menutup doa itu. Doa yang indah karena terinspirasi dari doa Yesus sendiri. Baiklah, kita akan mulai yang pertama, yakni pujian. Apa yang dimaksud dengan pujian? Pada bagian ini kita akan memuji Allah, mengenangkan karya Allah. Memuji Allah itu antara lain dengan mengenangkan karya Allah. Apa karya Allah? Karya Allah yang ada dalam hidup kita itu sebenarnya juga termuat dalam kitab suci. Dalam kitab suci karya-karya Allah itu jelas. Seperti dia membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Mesir. Karya Allah itu juga jelas seperti ketika Allah memberi makan kepada bangsa Israel di padang gurun. Karya Allah itu juga jelas ketika Allah mengutus Nabi Elia datang kepada bangsa Israel untuk menunjukkan siapa Allah, bukan Baal. Atau karya Allah kita lihat juga dalam diri Daud yang mempertobatkan Daud, yang membuat Daud juga jaya dalam kehidupannya. Karya Allah itu juga sangat kelihatan dalam kisah para nabi. Tetapi kalau kita mau clear, semakin jelas kita bisa melihat karya Allah dalam diri Yesus. Allah yang mengunjungi umat, Allah yang makan bersama, Allah yang menyembuhkan, Allah yang membebaskan orang dari kuasa si jahat, Allah yang sungguh-sungguh mengampuni orang berdosa, Allah yang dekat dengan orang sakit dan segala macam. Di situ bisa kita lihat dalam diri Yesus. Jadi karya-karya itu ada dalam kitab suci, maka bisa kita katakan pujian kita sangat biblis. Maka pada bagian ini, pada bagian pujian, kita akan menyampaikan pujian kepada Allah. Kalau pujian itu kepada Allah, pasti jelas segala yang baik untuk dia. Tetapi ingat, pujian ini harus disesuaikan dengan intensi atau wujud permohonan yang kita sampaikan dalam doa kita. Misalnya dalam bagian ini kita nanti permohonannya tentang kesembuhan, maka mari kita kenangkan karya Allah yang menyembuhkan. Kalau pada bagian ini, pada kesempatan doa ini kita ingin berdoa tentang mohon terang dalam ujian. Mari kita bicara tentang karya Allah yang mencerahkan hidup kita. Yang menciptakan manusia dengan akal budinya. Yang menerangi manusia dengan Roh Kudus. Atau dalam kesempatan ini kita mau mohon untuk ulang tahun. Maka mari kita bicara tentang karya Allah yang sungguh-sungguh memberikan kehidupan kepada kita.
Yang bisa juga kita lihat dalam perjanjian lama bagaimana akhirnya Samuel dilahirkan setelah orang tuanya berdoa dengan penuh iman kepada Allah. Jadi pujian ini tidak bisa terpisah dari permohonan. Maka penting pujian ini nanti dihubungkan dengan permohonan yang akan kita buat. Jadi pada bagian ini kita harus sadar pujian yang kita sampaikan hendaknya sesuai dengan permohonan yang akan kita sampaikan. Sebagai pujian, bisa saja kita akan menyebut Allah atau Tuhan Yesus atau Roh Kudus sesuai dengan karya yang Ia buat. Misalnya, pada bagian permohonan kita mohon untuk kesembuhan, maka kita bisa mengatakan, ya Allah penyembuh. Ingat? Atau pada saat acara ulang tahun, Allah sumber kehidupan, Allah yang menciptakan manusia. Atau kita bicara dalam permohonan tentang awal kegiatan, tentang bersekutu, maka kita bisa bicara, Tuhan Yesus, Engkau yang telah menyatukan jemaat, Engkau bersabda di mana 2-3 orang hadir dalam nama-Mu. Jadi ada kaitannya, pujian kepada Allah, karya Allah, sebutan kepada Allah, itu terinspirasi dari kitab suci, tetapi juga disesuaikan dengan permohonan kita. Itu bagian pertama. Bagian awal doa kita isi dengan pujian dan tidak harus panjang. Singkat pun tidak ada soal. Nanti akan saya beri contoh tentang hal ini. Bagian kedua, sikap kerendahan hati. Jadi setelah kita memuliakan Allah, menyebut Allah dengan gelarnya, dengan pujian yang pantas baginya, pada bagian ini marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Allah. Dengan kerendahan hati kita mohon pengampunan Allah. Kita mohon supaya kita dilayakkan ketika Tuhan hadir di antara kita. Maka pada bagian sikap kerendahan hati ini, sebenarnya kita menyampaikan sikap tobat kita. Kita menyampaikan kepercayaan bahwa kita mengandalkan Allah. Tidak bisa hanya dengan kekuatan kita. Di hadapan Allah, manusia dengan penuh iman mohon kelayaan agar dipantaskan menyerukan permohonan kepadanya. Kita ingat dalam perayaan Ekaristi, setelah kita memulai perayaan, kita mohon pengampunan Tuhan. Supaya kita layak mendengarkan sabdanya, supaya kita layak menyambut tubuh dan darahnya. Jadi bagian permohonan ini mengungkapkan sikap kerendahan hati kita. Banyak cara untuk mengungkapkan pertobatan di situ. Misalnya, setelah kita tadi memuliakan Allah. Ya Allah, penyembuh, Engkau telah mengutus Yesus Kristus untuk menyembuhkan mertua Petrus. Pada saat ini, kami dengan rendah hati menyadari bahwa iman kami kadang lemah. Kadang kami kurang mengandalkan Engkau. Kami kadang meremehkan kuasa-Mu dalam hidup kami. Kami mohon ampun ya Tuhan. Supaya kami layak Engkau sembuhkan. Supaya kami layak Engkau sentuh. Bisa saja seperti itu. Permohonan dengan kerendahan hati menyampaikan bahwa kita nggak bisa apa-apa tanpa Allah. Kita nggak bisa berbuat sesuatu tanpa kekuatan dari Allah. Dan hanya mengandalkan rahmat Allah. Contoh lain. Misalnya dalam sebuah acara ulang tahun. Setelah kita menyebut karya Allah tadi dengan pujian. Pada bagian ini kita mengatakan. Ya Tuhan, kami sadar bahwa kami kadang tidak menggunakan hidup kami sebaik-baiknya. Engkau sudah memberi kesempatan untuk hidup, tetapi kadang kami menyia-nyiakannya dengan tidak belajar sungguh-sungguh, menggunakan waktu untuk kesenangan pribadi, menghabiskan waktu dengan kegiatan yang hanya melulu menyenangkan diri sendiri. Itu bentuk pertobatan. Bisa saja itu kita sampaikan. Atau kita bisa mengatakan dengan tulus di hadapan Tuhan sebagai bentuk kerendahan hati. Kami kadang kurang bersyukur untuk nafas kehidupan ini. Poin kedua adalah kerendahan hati. Banyak cara kita buat. Banyak cara bisa kita ekspresikan dalam bentuk kerendahan hati tadi. Bagian yang ketiga setelah pujian, kerendahan hati. Sekarang saatnya kita menyampaikan intensi kita atau permohonan kita. Permohonan memang tidak harus dalam rupa seruan meminta, tetapi juga dalam intensi ini kita bisa mengungkapkan syukur. Bisa juga mengucapkan terima kasih. Bisa juga kita hendak menyampaikan yang lain kepada Allah.
intensi kalau kita dalam perayaan-perayaan Ekaristi biasanya dibacakan imam. Nah, pada kesempatan ini ketika kita memimpin intensi ini kita sampaikan dalam doa itu. Mohon pada kesempatan ini Anda sampaikan secara jelas apa yang menjadi harapan atau permohonan. Bahkan secara spesifik sebut siapa pemohonnya kalau perlu. Apa yang dimohonkan secara detail. Tetapi bisa saja apa yang dimohonkan orang untuk didoakan pada kesempatan doa terpimpin itu kurang tepat. Maka pada kesempatan ini kita juga bisa mohon mungkin untuk merevisi permohonan-permohonan kita. Contohnya demikian. Setelah kita menyerukan kebaikan Tuhan, memuji Tuhan, mohon pengampunan. Pada momen ini kita sampaikan permohonan kita. Dan kini Tuhan, pada hari yang berbahagia ini, di saat anak kami Benedictus Valentino merayakan ulang tahun yang ketiga. Sungguh anugerah yang baik. Kami serahkan ia kepadamu, agar engkau memberikan kecerdasan kepadanya. Kami sungguh serahkan dia ke dalam tanganmu, agar bisa menghadapi tantangan hidup zaman modern yang tidak mudah ini. Kami juga serahkan kepadamu supaya ia bukan hanya menjadi kebanggaan orang tua, tapi menjadi kebanggaanmu karena dia hidup di dunia ini. Nah, mungkin sering kita dalam doa mohon supaya apa kemauan dia terpenuhi, tetapi tidak harus seperti itu. Pada momen ini kita juga bisa merevisi, harusnya yang terpenuhi adalah harapan Tuhan, bukan harapan dia. Harapan manusia bisa salah, maka pada bagian ini kita mengatakan harapan Tuhan untuk anak ini. Apakah punya bayangan tentang ujub? Jadi ujub juga bisa saja kalau menyangkut tentang kesembuhan misalnya. Setelah kita memuji Tuhan yang menyembuhkan, karya Tuhan yang menyehatkan banyak orang, lalu dengan kerendahan hati kadang kita tidak merawat tubuh kita. Pada bagian ini kita juga berseru, Tuhan, walaupun kami kurang memperhatikan kesehatan kami, tapi pada hari ini kami mohon agar Engkau berkenan membantu kami keluar dari sakit yang dialami oleh Ibu Anastasia ini. Dia sudah menderita tumor selama 3 tahun. Dia sungguh kadang merasakan putus asa. Dia sungguh kadang merasakan keadaan tidak berdaya. Dia kadang menyerah. Tetapi kami percaya dalam iman yang teguh bahwa ini semua memiliki maksud yang baik untuknya. Maka pada kesempatan ini dengarkanlah seruan hatinya yang ingin sembuh dari keadaan ini. Yang ingin kembali berkumpul bersama kami. Jadi sampaikan saja apa yang menjadi harapan-harapan itu. Dan kemudian juga apa yang baik. Dalam menyampaikan intensi ini kadang kita membantu orang yang kita doakan atau kelompok yang kita doakan untuk menyampaikan isi hati yang kadang tidak terucapkan. Tetapi ingat, berhati-hatilah memilih kata supaya siapa yang kita doakan tidak terluka. Kadang ada ungkapan yang keceplosan yang membuat orang terluka. Ingat, konteks kita adalah kita memimpin doa untuk orang lain atau kelompok lain, bukan doa kita. Kita dipercaya untuk memimpin doa, maka kita berusaha menyuarakan apa yang menjadi harapan mereka. Ini di bagian intensi atau permohonan. Semoga jelas. Yang keempat adalah konklusi. Kita sudah belajar pada bagian sebelumnya tentang konklusi. Bagian penutup ini disesuaikan dengan bagian awal. Pada bagian pujian, kalau doa itu ditujukan kepada Allah, Bapa, maka baik pada konklusi ini juga kita ingat itu. Kita mengakhirinya supaya Bapa berkenan mengabulkannya. Kalau pada bagian awal pujian kita menyampaikan kepada Tuhan Yesus, maka pada bagian akhir ini biarlah Tuhan Yesus yang mengurus doa kita. Kalau pada bagian awal kita sungguh memohon Roh Kudus, mari kita pada bagian akhir ini membawa Roh Kudus dalam bagian penutup ini. Jadi ada logika yang berjalan ya, supaya kita nggak salah. Sebagai contoh, kalau pada bagian awal kita mengatakan, ya Allah yang membebaskan bangsa Israel dari penderitaan. Maka pada bagian akhir ini, Allah sang pembebas, kami haturkan semua harapan-harapan tadi kepadamu.
dalam nama Kristus Tuhan kami. Ingat, di sini Yesus sebagai pengantar yang membawa kepada Allah. Atau pada bagian awal kita mengatakan, Yesus Kristus yang sungguh mencintai orang berdosa. Akhirnya kami serahkan semua harapan kami, permohonan kami ke tangan-Mu. Engkaulah yang berkuasa untuk mengabulkan doa-doa ini. Bawalah ini ke hadapan Bapa di surga. Engkaulah juru selamat kami, pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Atau ketika bagian awal, ya Allah, Engkau telah memberikan Roh Kudus yang menerangi akal budi kami untuk menghadapi ujian-ujian kehidupan. Maka pada bagian akhir kita bisa mengatakan juga sebagai konklusi, ya Allah Roh Kudus, Engkaulah yang diberi kuasa oleh Allah untuk membantu kami. Kabulkanlah harapan-harapan kami ini seturut kehendak-Mu. Semoga kuasa-Mu, kuasa Roh Kudus, membantu kami menghadapi ujian pendadaran ini. Amin. Itu konklusi-konklusi yang logis. Bagian awal kita memulai dengan pribadi tertentu, maka bagian akhir kita juga memulai dengan pribadi tertentu. Ada beberapa orang yang mengalami kesulitan untuk membuat konklusi karena ribet dan segala macam. Maka sederhana saja. Misalnya tutuplah dengan kemuliaan. Setelah berdoa akhirnya kita muliakan Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Artinya kita sadari keterbatasan kita. Ambil rumusan-rumusan umum yang bisa membantu kita untuk mengakhiri doa. Kadang orang ketika akan mengakhiri doa terjebak. Diem. Lalu Bapa kami yang ada di surga terlihat jelek. Sambungannya gak manis. Atau setelah kita menyampaikan permohonan. Doa yang tidak sempurna ini ya Tuhan kami mohon agar Engkau sempurnakan dalam nama Kristus Tuhan kami. Oh, ada yang seperti itu. Ya tidak apa-apa, tetapi sekarang kita akan berlatih membuat konklusi yang bagus. Saya akan beri satu contoh doa yang mengalir dari pujian, kerendahan hati, lalu intensi atau permohonan dan penutup. Doanya sederhana, doa untuk membuka pertemuan. Jadi kita ada sebuah pertemuan, konteks kita adalah ibu-ibu sedang pertemuan. Tujuannya adalah mereka di situ arisan. Kita akan coba membuka dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau menghendaki agar kami senantiasa bersekutu, hidup dalam perdamaian, hidup dalam kesatuan hati. Seperti yang didoakan oleh Putra-Mu Yesus. Semoga kami menjadi satu seperti Yesus dan Engkau adalah satu. Maka persatuan di antara kami ini kami serahkan kepadamu. Kadang kami tidak merawat kesatuan ini. Kadang kami saling mencaci maki. Kadang kami saling menggosip satu sama lain. Kadang kami tidak menghargai persekutuan yang Kau berkati ini. Kami menyesal akan itu semua ya Allah. Maka pada kesempatan ini, dalam perkumpulan ini, kami mohon agar perkumpulan ini sungguh membawa kami kepada semangat persaudaraan. Sungguh membawa kami kepada nilai-nilai yang luhur sebagai umat Kristiani. Kami mohon kepadamu agar arisan ini menjadi sarana yang bagus bagi kami untuk mengakrabkan satu sama lain, menguatkan satu sama lain. Bukan tentang siapa yang mendapat arisan, tetapi jadikanlah arisan ini menjadi momen yang baik untuk saling mendukung satu sama lain saudara-saudara kami yang berkekurangan. Kami percaya Engkau memberkati pertemuan ini karena baik adanya. Dan semoga Engkau menyempurnakannya dengan karunia Roh Kudus. Kami mohon kepadamu Allah yang menyatukan kami. Supaya Engkau menguduskan dan memberkati pertemuan ini. Dalam nama Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Itu sekedar contoh yang kalau kita amati pada bagian awal pujian kita mengundang Allah yang telah mempersatukan.
kita mengagungkan kemuliaan atau karya Allah yang sudah berkarya dalam diri Yesus yang mendoakan kita supaya kita bersatu. Lalu dalam kerendahan hati kita mengakui kadang kita tidak merawat persaudaraan, tidak merawat persatuan. Karena gosip, caci maki, kadang sikap-sikap yang tidak baik terhadap anggota di situ. Lalu kemudian kita mohon supaya arisan yang kita lakukan ini menjadi momen untuk membangun persaudaraan. Kita juga mohon supaya bukan masalah siapa yang dapat arisan yang paling penting, tetapi kebersamaan ini sungguh-sungguh berharga. Lalu pada bagian endingnya kita mohon supaya Tuhan yang sudah mempersatukan tadi memberkati dan menguduskan pertemuan ini dalam nama Kristus. Pujian, kerendahan hati atau pertobatan, permohonan, dan konklusi atau penutup. Sederhana bukan? Tidak harus panjang. Di situ kita bisa mendengarkan nuansa biblis, nuansa kitab suci, tetapi juga kita tidak jatuh ke dalam doa yang melulu memohon, tetapi di situ ada pemuliaan. Hal ini yang ingin saya sampaikan untuk pelajaran tentang struktur doa yang biasa dipakai dalam doa liturgi, dalam doa-doa perayaan iman. Semoga membantu Anda, Tuhan memberkati.